J-10C dulunya dianggap cuman copy-paste dari teknologi barat. Tapi setelah dikabarkan sukses menjatuhkan Rafale India, tiba-tiba dunia mulai memperhatikannya, termasuk Indonesia, negara yang selalu menekankan netralitas. Malah tampak seperti pelanggan setia bazar senjata global. Satu kaki di Washington, satu lagi di Paris. Sekarang mulai melirik ke Beijing. Kalau pertahanan itu seperti cinta, mungkin kita sedang dalam fase open relationship, dan semua pihak sedang pura-pura tidak cemburu. Doni Taufantho, Wakil Menteri Pertahanan, bilang dengan lugas, kalau cocok dan murah, ya kenapa tidak? Sebuah pernyataan sederhana, tapi sangat dalam. Karena ketika harga F-15EX bikin jantung berdebar, dan Rafale datang lambat seperti sinyal wifi di kantor kelurahan, J-10C tiba-tiba terlihat seperti solusi rasional. Bukan karena paling canggih, tapi karena dia datang tepat waktu dan tidak banyak tanya. Masalahnya, beli jet bukan seperti beli motor. F-15EX terintegrasi penuh dengan sistem Link 16 milik NATO. Rafale pun kompatibel, meski dengan pendekatan khas Eropa. Tapi J-10C, ia datang bawa paket lengkap, radar Cina, rudal Cina, dan kalau beruntung, manualnya sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Di balik itu, ada tantangan besar. Bagaimana mengintegrasikan alutsista blok timur ke dalam sistem pertahanan yang sebagian besar masih mengandalkan standar barat. Salah pasang, bisa-bisa radar dan rudalnya saling nggak ngobrol. Dan mari bicara tentang waktu, faktor yang sering diabaikan, tapi menentukan. Jet dari Cina bisa dikirim cepat, sementara yang dari barat datangnya mirip tender proyek, molor tanpa kepastian. Kalau perang dimulai minggu depan, J-10C bisa sudah terbang. F-15EX mungkin masih di jalur birokrasi Pentagon. Rafale masih dalam proses dibahas oleh tim anggaran, analis risiko, dan mungkin astrolog politik Prancis. Dalam konteks krisis, waktu bukan sekedar angka, waktu adalah perbedaan antara bertahan atau kalah sebelum sempat menyalakan mesin. Namun di balik itu, ada satu pertanyaan yang lebih berat. Kemana arah kebijakan luar negeri Indonesia jika akhirnya menerima jet dari Cina? Karena membeli jet itu bukan hanya soal mesin dan senjata. Itu adalah deklarasi tidak resmi. Kemana kita nyaman menggantungkan perlindungan. Kalau dulu setiap pembelian senjata dari Barat adalah semacam tiket masuk ke sistem global mereka, maka membeli dari Cina adalah seperti berkata, kami bisa berdiri sendiri, tapi boleh juga berdiri bersama kalian. Di dunia pertahanan, bukan yang punya senjata paling mahal yang menang, tapi yang bisa menggunakan apa yang ia punya tanpa menunggu izin, tanpa tergantung pada pasokan dari negara lain. Dan J-10C dengan segala kelebihannya, kekurangannya, dan bonus potensi tekanan diplomatik mungkin bukan solusi sempurna. Tapi justru karena itu, ia mencerminkan realita baru, bahwa kedaulatan militer tidak harus datang dari aliansi. Kadang, ia dimulai dari keberanian mengambil keputusan di luar pola lama. Dan kalau Indonesia benar-benar memilih J-10, mungkin inilah pertama kalinya kita tidak hanya membeli jet, tapi menyusun ulang fondasi pilihan strategis kita sendiri.